Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, saya Yulia Rizky Alfi Nurlaili. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, yang memfokuskan pada metode dakwah Islam oleh Wali Songo di tanah Jawa. Nah, selanjutnya, seperti yang kalian lihat di PPT tersebut, ini adalah gambar tokoh dari Wali Songo. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu sejarah dakwah Islam pada masa Wali Songo. Wali Songo melaksanakan dakwahnya dan mengembangkan peradaban Islam pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Kata wali berasal dari bahasa Arab, yaitu suatu bentuk singkatan dari kata waliullah yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Wali Songo menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa. Hal ini karena ajaran yang mereka bawa merupakan ajaran yang unik. Sosoknya yang menjadi teladan dan ramah kepada siapapun, sehingga mereka mempermudah penyebaran ajaran Islam di wilayah Nusantara. Metode yang mereka gunakan adalah jalan damai dengan mengajak masyarakat Jawa secara halus untuk melalui akulturasi budaya setempat. Lanjut, materi yang kedua yaitu metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo. Yang pertama yaitu ceramah, yang kedua yaitu tanya jawab atau diskusi, yang ketiga keteladanan, yang keempat pendidikan, yang kelima bid'ah dan ekspansi, dan yang keenam kesenian, yang terakhir adalah yang ketujuh silaturahmi. Nah, untuk selanjutnya yaitu siapa saja sih yang termasuk ke dalam 9 wali atau Wali Songo itu? Di antaranya itu yang pertama ada Sunan Gresik, yang kedua yaitu Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat ada Sunan Derajat, yang kelima Sunan Kalijaga, yang keenam Sunan Kudus, yang ketujuh yaitu Sunan Muria, yang kedelapan Sunan Gunung Jati, dan yang terakhir Sunan Giri. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Nama asli dari Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau berasal dari Maghribi. Beliau pertama kali berdakwah dengan menghapus 4 kasta yang sudah dipercaya masyarakat yang beragama Hindu. Selain itu, beliau juga berdakwah melalui pendidikan dengan mendirikan pesantren di Leran Gresik. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Raden Rahmat lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Gresik dengan Dewi Candrawulan. Sunan Ampel terkenal dengan ajarannya yaitu Moh Limo, Moh Main, Moh Madon, Moh Madat, Moh Ngombe, dan Moh Maling. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Nama asli dari Sunan Bonang ini adalah Raden Makhdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Candrawati. Beliau berdakwah dengan menekankan pada aspek Ahlus Sunnah, bergaya tasawuf, dan garis salaf ortodoks. Selain itu, beliau juga menciptakan suluk yang berjudul Tombok Ati. Yang keempat yaitu Sunan Derajat. Nama asli dari Sunan Derajat ini adalah Raden Kosim, lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi. Memiliki ajaran yang terkenal yaitu Catur Piwulang, yang mana ajaran tersebut mendidik manusia untuk saling tolong-menolong dan peduli. Yang kelima yaitu Sunan Kalijaga. Nama asli dari Sunan Kalijaga ini adalah Raden Said, lahir pada tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1580 Masehi. Putra dari Arya Wilatikta dengan Dewi Retno Dumilah.
Beliau berdakwah dengan media wayang sebagai sarana menyebarkan agama Islam. Selain itu juga mengakulturasi budaya setempat dan menghasilkan tradisi sekaten dan grebek maulid. Yang keenam yaitu Sunan Kudus. Nama asli dari Sunan Kudus ini adalah Sayyid Ja'far Shadiq, putra dari Sunan Wudung dengan Syarifah, lahir pada tahun 1500 Masehi. Sunan Kudus ini berdakwah dengan jalan damai, tidak ada kekerasan maupun radikalisme, menggunakan prinsip Tuturi Handayani dan merubah tradisi masyarakat yang kurang baik secara perlahan. Yang ketujuh yaitu Sunan Muria. Nama asli dari Sunan Muria ini adalah Raden Umar Said, lahir pada abad ke-15 Masehi dan wafat pada abad ke-16 Masehi. Putra dari Sunan Kalijaga, berdakwah di pelosok desa dan berbaur dengan masyarakat. Yang kedelapan yaitu Sunan Gunung Jati. Nama asli dari Sunan Gunung Jati ini adalah Syarif Hidayatullah, lahir pada tahun 1450 Masehi, putra dari Syarif Abdullah dan Nyai Rara Santang. Beliau berdakwah dengan metode Mawidah Hasanah, Al-Hikmah, Tadarruj, Ta'awun, Musyawarah, dan membentuk kader dai. Yang terakhir yaitu Sunan Giri. Nama asli dari Sunan Giri ini adalah Raden Paku. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun 1502 Masehi. Putra dari Maulana Ishaq dengan Dewi Sekardadu, menciptakan tembang-tembang dan permainan anak-anak seperti Asmorodono, Pucung, Padang Wulan, Jubak-jubak Suweng, Jor, dan Gula Ganti. Untuk materi yang terakhir yaitu hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Sebelum Islam datang, masyarakat Jawa sudah memiliki kepercayaan Hindu-Buddha sehingga Islam tidak serta-merta dapat langsung diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, Wali Songo dengan kecerdasannya dalam berdakwah, mereka mengajarkan ajaran Islam dengan cara damai, mengajak dengan cara yang baik dan mengakulturasi budaya serta kesenian masyarakat. Sehingga tanpa disadari, masyarakat berbondong-bondong masuk Islam. Sebagai generasi Indonesia, mari ikuti cara dakwah Wali Songo yang tidak fanatik dan radikal terhadap golongan lain, tetap hidup rukun dan menyebarkan ajaran Islam secara perlahan. Saya punya satu quotes dari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu dakwah adalah untuk mengajak, bukan untuk mengejek. Dakwah adalah untuk mengajar, bukan untuk menghajar. Dakwah dilakukan untuk mencintai, bukan untuk mencaci. Dan dakwah dilakukan untuk menasihati, bukan untuk menusuk hati orang lain. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.